Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi jamain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, apa kabar ibu-ibu, sahabat Salimah dimanapun berada? Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan terbaiknya, dalam keadaan penuh berkah rahmat Allah dan penuh lindungan dari Allah. Alhamdulillah Allah telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan hingga saat ini. Sudah hari keberapa Ramadan yang sudah kita nikmati ya, keindahan-keindahan di bulan Ramadan hingga saat ini. Semoga kita semua, teman-teman semua mendapatkan kebaikan-kebaikan dan menjadi orang yang beruntung gitu ya, dan menjadi lebih beriman setelah melalui bulan Ramadan ini. Amin. Salawat serta salam senantiasa kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk di dalamnya, termasuk orang-orang yang diakui benar-benar menjadi muslim, barisan umat Rasulullah Muhammad SAW. Amin. Ya, akhwat fillah, seperti kita ketahui bersama, di Al-Quran itu sering disebutkan cerita-cerita gitu ya. Sebagian besar isi Al-Quran adalah cerita, dan seringkali Allah juga menyebutkan perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran gitu. Termasuk Allah menyebutkan perumpamaan dengan menyebutkan hewan-hewan gitu ya. Dan termasuk hewan yang kecil, yang hewan serangga, seperti lalat, nyamuk, laba-laba gitu. Nah, sebagaimana juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Artinya Allah memberikan perumpamaan, sesungguhnya Allah tidak segan memberikan perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhannya. Sedangkan mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Maksudnya adalah perumpamaan menyebutkan hewan kecil gitu ya. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkan Allah tetap sesat, dan dengan itu banyak pula yang diberinya petunjuk. Tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Ketika itu Allah sebenarnya sebelum ini ya, kalau kita lihat asbabun nuzulnya sedikit dari ayat ini, Allah itu telah menyebutkan dalam surat Al-Hajj ya. Allah melaknat kaum musyrikin yang menyembah berhala gitu. Jadi Allah sebutkan yang menyembah berhala itu sama gitu ya, antara yang menyembah dengan yang disembah gitu. Yang siapa yang disembah tidak akan bisa menciptakan seekor lalat pun gitu kan, disebutkan itu lalat adalah seekor hewan kecil gitu ya. Dan kemudian orang-orang musyrik tidak terima, dalam tanda kutip tidak terima ya. Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini gitu? Kok disebutkan mereka disamakan dengan hewan serangga yang kecil gitu. Nah, kemudian Allah jawab dengan surat Al-Baqarah ayat 26. Bahkan Allah tidak segan memberikan perumpamaan dengan nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Nah, ini untuk sebagian orang, hewan ini adalah hewan yang kecil dan dianggap remeh ya. Apalagi kita kalau ngelihat nyamuk itu bawaannya pengen mukul gitu ya. Karena merasa terganggu kalau digigit jadi gatel gitu kan. Kemudian ditabok aja gitu. Nah, kelihatannya itu kan hewan tidak penting, hewan yang remeh-temeh gitu ya. Padahal di hewan yang sekecil itu terdapat sangat banyak gitu ya, keajaiban gitu yang luar biasa. Bagaimana Allah menciptakan nyamuk sekecil itu, dan di dalam organnya terdapat organ-organ kecil gitu ya, yang tidak akan ada yang bisa menciptakannya selain Allah. Dan itu mekanismenya kemudian kalau kita pelajari secara sains ya, secara sainsnya
bagaimana perjalanan hidup nyamuk gitu, kemudian bagaimana proses ketika ketika nyamuk betina gitu yang menggigit menghisap darah manusia. Jadi yang menghisap darah itu nyamuk betina ya, nyamuk jantan tidak. Nyamuk betina menghisap darah itu sebenarnya kan dia mencari protein untuk melindungi telurnya yang sedang dia kandung gitu. Kemudian dalam proses itu sebenarnya itu ada pisau-pisau kecil yang bisa melukai gitu orang yang digigit ya, tapi mekanismenya itu dia memberi kayak menyiramkan cairan, jadi supaya yang digigit itu kita ini tidak terluka, dan setelah disiram cairan itu darah juga tidak beku gitu ya. Jadi mungkin kita hanya merasakan gatal gitu ya, bukan sakit atau terluka. Nah, itu kan luar biasa. Dari sisi situ aja itu sudah sangat luar biasa kita mendapatkan ini ya, hikmah gitu ya. Belum lagi hal-hal lainnya. Nah, ini adalah hal yang belum dipahami oleh orang-orang di masa itu gitu ya. Jadi mereka hanya menganggap nyamuk adalah hewan kecil yang tidak berguna atau yang sangat remeh gitu ya. Dan kenapa Allah memberikan perumpamaan seekor hewan kecil gitu. Nah, padahal Allah juga pernah menyebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, pada hari kiamat datanglah seorang lelaki gemuk yang bobotnya bahkan tidak mampu menandingi berat sayap nyamuk. Sayap nyamuk gitu ya, bukan nyamuknya tapi sayapnya saja. Itu beratnya bahkan lebih berat sayap nyamuk itu dibandingkan orang itu yang kelihatannya gemuk gitu ya. Kemudian bacalah oleh kalian, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Jadi mungkin itu tubuhnya gemuk tapi amalannya tidak gemuk gitu ya. Nah, kemudian apa hikmah disebutkannya nyamuk ini sebagai perumpamaan? Mari kita mencari hikmah di balik ini gitu ya. Yang pertama, kita jangan mencari nafkah dengan menghalalkan segala cara gitu ya. Karena sekecil apapun kesalahan kita itu Allah tahu gitu kan. Sekecil apapun kita berbuat yang tidak baik, yang tidak diridhoi Allah, Allah tahu gitu ya. Kemudian kita ya insya Allah ilmu ini semua sudah tahu ya, mungkin hanya pengingat saja. Jangan sampai kita terjebak gitu ya untuk mencari nafkah dengan menghalalkan hal-hal yang tidak dihalalkan oleh Allah gitu ya. Kemudian yang berikutnya, jangan menikmati apa yang diperoleh secara berlebihan. Maksudnya apa yang kita peroleh itu memang hak kita gitu ya, memang hak kita, memang itu kebahagiaan atau kesenangan, tapi nikmati secukupnya gitu ya. Kebahagiaan nikmati secukupnya, jangan berlebihan, karena jangan sampai kita terlena gitu ya. Karena semua kebaikan kebahagiaan dari Allah, dan supaya kita selalu tetap ingat itu, jangan terlalu terlena. Kemudian kita juga terus terpacu untuk membuat kebaikan-kebaikan lainnya gitu ya. Dan kemudian berikutnya yang ketiga, jangan sampai keberadaan kita menyakiti orang lain. Nah, kita belajar dari nyamuk tadi ya. Ketika dia membutuhkan darah untuk protein di tubuhnya, dia harus menghisap menghisap manusia gitu ya, untuk mengambil darahnya gitu. Dia bagaimanapun tidak melukai kita gitu ya. Jadi untuk mendapatkan hal yang kita butuhkan, mendapatkan hal yang kita perlukan gitu, tidak perlu kita sampai menyakiti orang lain gitu ya. Jangan sampai kita mencari kebaikan kemudian mengambil kebaikan dari orang lain, atau kita membuat keburukan gitu ketika proses mencari kebaikan di situ ya. Kemudian yang terakhir adalah keharusan bagi kita muslim untuk menjauhi kefasikan gitu ya. Jangan sampai kita seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 26 tadi ya, di bagian akhir, bahwa tidak ada yang disesatkan oleh Allah gitu kan, selain orang-orang fasik gitu. Jadi kalau misalnya kita disesatkan oleh Allah, naudzubillah, itu kita termasuk orang-orang fasik gitu ya. Siapa orang-orang fasik? Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan gitu ya, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Dan ya, jadi kita jangan sampai disebutkan oleh Allah atau diakui oleh Allah sebagai orang fasik, naudzubillah. Jadi kita berdoa terus supaya kita senantiasa diakui oleh Allah sebagai muslim, sebagai umatnya gitu ya, sebagai umat Nabi Muhammad SAW hingga akhir hidup kita nanti, amin. Ya, itu saja dari saya, semoga bermanfaat yang sedikit ini. Mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan di sana sini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.